itu masuk aku masuk lewat SNMPTN temen gitu. Kalau misalkan mau tanya-tanya nanti kan bisa tanya-tanya ke aku selesai kita belajar ya. Oh ya, sekarang nih kita mulai belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Tadi kan udah ada yang bilang belajar tentang perkembangan manusia dari bayi, terus ada yang bilang belajar tentang perkecambahan, hipogel, epigel, gitu-gitu kan. Nah, sekarang aku mau nanya dulu, perkembangan sama pertumbuhan itu apa bedanya sih? Kalian tahu nggak? Soalnya masih ada yang ngiranya tuh perkembangan sama pertumbuhan itu sama, gitu. Jadi menurut kalian bedanya itu apa? Kuantitatif sama kualitatif. Kenapa? Kuantitatif sama kualitatif kayaknya. Iya, betul. Ada yang lagi nggak? Yang Irreversible. Iya, betul. Itu apa? Pertumbuhan atau perkembangan? Pertumbuhan. Iya, betul. Pertumbuhan itu yang irreversibel. Nah, sekarang aku mau ngejelasin secara bahasa bakunya. Menurut kalian tadi udah benar. Nah, sekarang yang pertumbuhan itu adalah pertumbuhan itu peristiwa perubahan biologis berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang irreversibel. Maksudnya irreversibel ini nggak bisa balik lagi. Misalkan kalian pas bayi tingginya itu 50 cm, sekarang tingginya 160 cm. Kan nggak bisa balik lagi kan. Dan kalau pertumbuhan itu tuh dipengaruhi sama faktor usia juga. Misalkan nih berat badan kalian kan kalau umur sekarang itu kan rata-rata berat badannya 40 kilo sampai 50 kilo gitu kan. Nah, nggak mungkin kalian menyusut sampai 3 kilo doang kayak waktu bayi, nggak mungkin kan. Karena setiap usia itu juga ada kisaran berat badannya masing-masing gitu. Itu namanya reversibel, nggak bisa balik lagi. Nah, contohnya itu kalau aduh maaf, bentar ya. Ini agak ini. Teman-teman ini aku rada ini sih. Oh ya, Kak. Ini contohnya kalau yang pertumbuhan di tumbuhan itu awalnya ada dari biji, terus lama-lama jadi individu muda. Kalau yang di hewan, contohnya ini aku ngambil yang ayam. Dia ada dari telur, itik, nanti lama-lama jadi ayam dewasa gitu. Nah, selanjutnya perkembangan. Perkembangan tadi ada yang bilang apa tadi? Aku lupa, maaf. Menurut kalian perkembangan itu apa? Kuantitatif sama kualitatif bukan? Iya, yang kuantitatif itu apa? Perkembangan atau pertumbuhan? Kuantitatif Berarti yang perkembangan. iya, betul. Kalau perkembangan itu proses menuju tercapainya kedewasaan. Jadi kalau perkembangan nggak dipengaruhi sama usia gitu. Karena kan kalian sering dengar nggak sih, tua belum tentu dewasa, muda belum tentu nggak dewasa gitu. Jadi perkembangan itu nggak ditentuin sama faktor usia. Nah, contohnya kalau perkembangan pada tumbuhan itu ada berbunga sama berbuah. Nah, kalau misalkan di manusia nih, contohnya udah mengalami fase perkembangan itu, misalkan di pria, itu ada pertumbuhan sekunder kan. Itu misalkan kayak tumbuh jakun atau suaranya itu lebih berat. Kalau misalkan di wanita suaranya lebih nyaring, terus ada fisiknya itu ada perubahan gitu. Itu salah satu contoh perkembangan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi kan tadi di judul awal itu pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup kan secara umumnya kayak orang banyak tahunya itu cuma ada 3 kan. Tumbuhan, hewan, sama manusia. Nah, di sini aku cuma ngebahas 2 aja, tumbuhan sama hewan, karena menurut aku yang hewan sama manusia itu hampir mirip, jadi supaya menghemat waktu juga, aku cuma ngebahas yang di tumbuhan sama hewan aja. Oke. Nah, ini ada soal dulu pertama. Secara garis besar, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan merupakan hasil dari kegiatan. Kecuali, ini ada yang tahu nggak apa?
langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Soalnya aku nggak sering buka Sel yang C. C. Iya. Waktu istirahat sel. Iya, betul jawabannya yang C. Kalian pada pintar banget ya. Jawabannya itu yang, aduh maaf ya, ini emang rada laptop aku jadi agak sering terkendala. Ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas kenapa bisa yang C. Aduh, ya Allah, ya Rob. Nah, pertumbuhan pada tingkat tinggi itu ada banyak urutannya. Jadi, yang pertama itu ada, maaf ya teman-teman, ini agak ininya. Nah, ada biji yang pertama, yang kedua ada zigot, yang ketiga ada embrio, yang keempat ada individu muda. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu merupakan hasil dari 3 kegiatan. Yang tadi kan pilihannya ada 4 tuh. Nah, yang salah itu kan yang waktu istirahat sel, berarti yang sisanya itu termasuk termasuk 3 kegiatan ini. Yang pertama itu urutannya ada pembelahan sel. Nah, kalian Hewan. Kurang tepat, ini itu pada sel tumbuhan. Karena kan dia ada dinding selnya teman-teman, jadi ini tumbuhan. Nah, ini tuh ngebelahnya secara mitosis gitu. Bentar ya, ini. Nah, membelah secara mitosis karena di sini kita lagi ngomongin secara fisiknya, bukan secara gametnya. Jadi secara mitosis. Lalu yang kedua ada pembesaran sel. Nah, ini tuh gambar sel yang masih anakan gitu. Kan kalau misalkan yang kalian lihat sekarang itu yang kayak udah kompleks banget ya. Nah, itu dia belum mengalami fase pembesaran sel sama diferensiasi sel gitu. Nah, di fase pembesaran sel itu ukuran bertambah, yang awalnya sel anak bertambah besar karena ada penambahan substansi material di dalam selnya. Lalu yang ketiga ada fase diferensiasi sel. Nah, di sini tuh dia kayak, aku nih ngambil gambaran yang bukan di sel tumbuhan sih. Jadi awalnya dia tuh masih sel induk, kayak dia itu belum tahu nih jati dirinya, aku nih sel apa ya, tapi pas udah mengalami fase diferensiasi sel, dia udah tahu, oh ternyata aku sel otot, ternyata aku sel darah, dan sebagainya gitu. Lalu, kita akan masuk ke struktur biji. Nah, ini ada soal lagi, kotiledon berguna untuk apa? Kalian tahu nggak jawabannya? A, terus yang lain, menurut yang lain apa? A. Rata-rata A jawabannya nih menurut kalian. Serius guys, on mic aja. Aku nggak sering buka chat box soalnya, maaf. Jadi kalian bisa langsung on mic aja kok. Udah berarti rata-rata jawabannya A ya. Aku simpulin. Ternyata jawabannya bukan yang A. Jawabannya itu yang C. Yang A itu justru itu fungsinya endosperma gitu. Oke, kita akan bahas sekarang kenapa jawabannya yang C. Dalam biji ada embrio yang memiliki kotiledon yang besar karena dia mengandung cadangan makanan. Jadi di dalam kotiledonnya itu nanti ada endospermanya. Nanti ada gambarnya. Maaf ya. Oh my god, ini kenapa ya? Nah, kotiledon berguna untuk menyerap zat-zat makanan dari endosperma yang kemudian dipindahin ke embrio ketika biji mulai berkecambah. Jadi awalnya si endospermanya ini kan dia punya menyimpan cadangan makanan kan. Nah, si kotiledon ini nanti dia nyerap makanan dari si endosperma, nanti si makanannya itu dipindahin ke embrio pas bijinya mulai bercambah. Nah, ini ada gambar overview-nya. Nah, kuncup embrionik memiliki bagian yang pertama ada plumula. Plumula itu pucuk dengan sepasang calon daun. Di sini udah kelihatan dia yang menunjuk ke arah yang seperti bakal daunnya.
Lalu ada epikotil. Epikotil itu ruas batang di bawah calon daun atau di atas kotiledon. Nah, kotiledonnya itu yang ini, epikotilnya ini. Dia kan di bawah calon daun ya. Nah, lalu ada hipokotil. Hipokotilnya itu ruas batang di bawah epikotil atau melekat pada kotiledon. Nah, ini di bawah epikotil benar-benar si hipokotilnya gitu. Lalu yang terakhir ada radikula. Ada calon, itu merupakan calon akar. Jadi kalau misalkan di ilustrasiin, ini yang paling atas itu si plumula, nanti yang di sitinya itu si epikotil, di bawahnya hipokotil, di bawahnya kotiledon gitu. Gitu urutannya. Nah, lalu kita akan masuk ke perkecambahan. Ini yang udah tadi kalian bilang, yang hipogeal, epigeal gitu-gitu. Nah, ini ada soal lagi. Perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji yang dimulai dengan proses apa nih teman-teman? Tahu nggak jawabannya? B. Nih. B. Apa? B. B. Oke. Ya, pinter banget. Serius. Jawabannya yang B. Nah, kita akan bahas kenapa jawabannya yang B. Gitu. Nah, perkecambahan itu merupakan berakhirnya masa dormansi biji. Nah, masa dormansi biji itu apa? Itu adalah masa ketika sel-sel penyusunnya itu udah nggak aktif membelah atau udah nggak tumbuh, tapi selnya itu nggak mati. Jadi, meskipun udah nggak aktif membelah, bukan berarti selnya mati ya. Nah, ini ada tanda-tanda masa dormansi biji berakhir. Itu terserapnya air ke dalam sel-sel biji terjadi secara imbibisi. Nah, imbibisi itu apa? Imbibisi itu menyerapnya air ke dalam suatu benda padat atau agak padat gitu. Kan biji itu padat ya. Nah, air masuk. Nah, itu berarti masuk secara imbibisi gitu. Nah, setelah masuk secara imbibisi, airnya itu nanti akan ngebebasin hormon giberelin sebagai sinyal kepada aliuron agar bisa menyekresikan enzim. Nah, aliuron itu apa? Ada yang tahu nggak teman-teman aliuron? Kayak pernah dengar nggak sih aliuron itu apa? Atau baru pertama kali dengar? Pertama kali dengar, ya udah nggak apa-apa. Aliuron itu lapisan tipis di bagian luar endosperma. Nah, jadi setelah dia si hormon giberelinnya memberikan sinyal kepada aliuron untuk menyekresikan enzim, nanti ini ada enzim-enzim nih. Pertama ada enzim amilase yang memecah pati, itu nanti dia jadi maltosa. Lalu maltosa dihidrolisis oleh maltase jadi glukosa, lalu glukosa diubah jadi energi. Nah, ini FYI, perkecambahan memerlukan hormon auksin, jadi nggak cuman memerlukan hormon giberelin aja, tapi juga auksin diperlukan. Nah, ini ada overview-nya. Ini yang tahap pertama yang tadi, dia masuk secara imbibisi nih, si airnya kan. Nah, ini ada endosperma. Nah, yang lapisan tipis di luarnya ini aliuron ya, teman-teman. Kan tadi aliuron itu merupakan lapisan tipis yang menyelimuti endosperma. Nah, ini merupakan aliuronnya. Nah, tahap kedua kan tadi si airnya itu memberikan mengeluarkan hormon giberelin. Nah, GA itu giberelic acid gitu. Jadi biasanya giberelin itu dikenalnya GA. Nah, terus dia kan mengeluarkan hormon giberelin. Nah, si giberelin ini memberikan sinyal kepada aliuron untuk menyekresikan enzim. Nah, akhirnya enzim-enzimnya keluar. Nah, kan akhir prosesnya itu terbentuk gula. Nah, gulanya ini kan diubah jadi energi. Nah, energi ini digunakan dalam pembentukan batang dan juga akar gitu. Jadi, hasil proses perkecambahannya itu ada plumula yang jadi batang dan daun, lalu ada radikula yang jadi akar gitu, teman-teman. Nih, lalu, nah ini nih yang tadi bilang epigel, hipogel. Nah, ini ada soal. Ini merupakan tipe perkecambahan apa ya? Ada yang tahu nggak? Hipogel. 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 Yang lainnya setuju nggak hipogel? Jawabannya. Apa ada nggak? Nggak, ini epigel. Gitu.
Hipogeal ya, semuanya ya. Iya udah deh, aku kasih tau jawaban yang benernya ya. Jawaban yang benernya itu, iya benar, hipogeal jawabannya. Kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya hipogeal? Karena kotiledonnya di dalam tanah, Kak. Nah, kotiledonnya itu yang mana ya? Yang nggak tahu, Kak. Yang sebenarnya ada yang tahu nggak yang lain? Kotiledonnya yang mana sih? Yang di atas akar itu. Yang mana? Yang coklat ini? Ya. Iya, betul. Itu kotiledonnya. Nah, oke, mari akan kita bahas tipe-tipe perkecambahan. Yang pertama, kita akan belajar yang hipogeal. Hipogeal itu bukan merupakan, jadi dia bakal batangnya itu muncul ke permukaan tanah, tapi kotiledonnya tetap di bawah, stay di bawah tanah. Karena pertumbuhannya memanjang. Hipogeal berarti yang manjang epikotilnya. Nah, gara-gara atas itu si epikotil sama plumulanya. Nah, ini aku kasih cara cepat supaya ingatnya. Kalian itu harus ingat salah satunya aja, hipogeal atau epigealnya aja, dan aku lebih saranin kalian ingatnya hipogealnya, karena lebih gampang. Hipo berarti artinya di bawah atau rendah. Nah, di bagian ini kalian ingatnya kotiledonnya aja. Jadi misalkan hipogeal, hipo berarti di bawah, berarti yang di bawahnya itu kotiledonnya gitu. Kalau epigeal nanti kebalikannya gitu, teman-teman. Nah, sekarang ini kita yang masuk ke epigeal. Epigeal itu yang memanjang bagian hipokotilnya, dan akhirnya gara-gara hipokotilnya memanjang, kotiledonnya itu terdorong ke atas tanah. Karena kan tadi si hipokotil itu bagian yang menempel sama kotiledon kan. Nah, otomatis kalau hipokotilnya memanjang, kotiledonnya itu juga ikut terangkat kan. Akhirnya dia berada di atas tanah gitu. Dan kalau mau lebih gampang, ingatnya kebalikannya hipogeal aja. Itu lebih gampang. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pertumbuhan primer. Nah, ini ada soal. Pada bagian ujung akar dan ujung batang, ada jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Nah, ini disebut apa nih? Jawabannya, meristem sekunder atau primer? Sistem primer. Serius, yakin? Jawabannya primer. Yang lain gimana? Gak apa tahu, jawab aja. Tadi ada yang udah jawab katanya primer. Nah, menurut kalian yang lain setuju nggak jawabannya primer? Apa ada yang ngiranya itu apikal? Gak ada yang jawab ya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti aku kunci jawabannya primer ya. Apikal bukan sih, Kak? Apikal? Nggak tahu. Gak apa-apa. Menurut kamu apikal? Nggak apikal deh kayaknya. Tadi aku salah. Oh, menurut kamu apikal. Yang lain ada yang setuju apikal atau kayak setuju jawaban siapa tadi? Kamu siapa namanya? Fidel. Fidel, atau ada yang setuju jawabannya Fidel yang awal, yang primer? Primer, Kak. Primer. Iya. Jadi ada dua ya, primer sama apikal. Oke, jadi jawaban itu primer. Fidel, jawaban kamu yang awal udah benar. Tapi kenapa ganti? Benar jawabannya primer. Oh iya, ini aku mau sedikit ingetin. Ini kan meristem ya. Ini tuh sebenarnya udah dibahas sama Kak Natania di hari Selasa. Jadi kalian kalau mau lebih paham sama yang sekunder, apikal, primer, aksilar, atau lateral, kalian bisa education ya teman-teman. Oke, mari kita bahas. Ini kenapa jawabannya yang primer. Oke, nah pertumbuhan primer itu apa sih?
pertumbuhan primer itu proses pertumbuhan memanjang pada ujung akar dan ujung batang. Tumbuhan itu punya 2 titik pertumbuhan primer. Ada titik tumbuh akar dan juga ada titik tumbuh batang. Nah, kita akan bahas satu persatu. Titik tumbuh akar itu merupakan bagian jaringan akar yang dilindungi oleh tudung akar atau kalitra. Nah, titik tumbuh akar itu mengeluarkan lendir, maaf ini aku tipe, lendir polisakarida untuk melumasi akar supaya mengurangi gesekan ujung akar dan tanah saat akan menembus tanah. Jadi misalkan nih, motor kalian kan pakai oli gitu kan motor kita. Nah, itu kan oli itu sebagai pelumas untuk memudahkan mesin bergerak ya. Jadi sama aja nih kayak akar pas dia mau masuk ke tanah itu supaya dia lancar jaya, dia masuk mengeluarkan pelumas gitu supaya licin, supaya akarnya itu enggak, istilahnya tuh kalau kita itu enggak kesek gitu, enggak kering gitu. Jadi biar basah dikit supaya lancar masuknya gitu. Nah, titik tumbuh akar itu dibedain jadi 3. Ada zona pembelahan sel, ciri-cirinya itu sel-selnya berukuran kecil, lalu dinding selnya tipis, bentuknya seragam, dan sel-selnya aktif membelah. Yang kedua, zona pemanjangan sel, itu di belakang zona pembelahan, sel-selnya memanjang sampai 10 kali panjang semula. Ya wajar sih kan namanya zona pemanjangan ya, berarti memanjang semua selnya. Lalu sel-selnya itu penyusunnya berbeda, baik ukuran maupun bentuk. Yang terakhir, ada zona diferensiasi sel. Nah, bentuk dan ukurannya itu makin beda karena kan makin berdiferensiasi atau makin berkembang kan. Nah, dinding selnya juga mengalami penebalan karena ada penimbunan substansi, terus terjadi organogenesis gitu. Jadi, yang awalnya epidermis, dia mengalami organogenesis menjadi rambut-rambut akar gitu. Ini ada overview-nya. Yang paling bawah, zona pembelahan, itu dia sel-selnya ukurannya kecil. Yang kedua, ada zona pemanjangan. Dia selnya itu ada yang kecil, ada yang gede kan di sini, jadi nggak seragam. Nah, yang ketiga, ini tuh ada maturation zone atau zona pendewasaan atau zona diferensiasi. Nah, di sini tuh ada organogenesis, yang si epidermisnya jadi rambut akar gitu. Jadi pokoknya kalau udah ada yang terjadi organogenesis, berarti itu zona diferensiasi. Oke, kita lanjut. Nah, jaringan primer akar itu akan membentuk jaringan sistem primer. Yang pertama, ini juga udah dibahas sama Kak Natania di kelasnya Kak Nia, itu kan juga bisa tonton lagi sekalian. Itu merupakan meristem primer yang terletak paling luar, dia itu nanti akan berubah jadi epidermis, lalu ada prokambium, itu terletak di bagian paling dalam, nanti dia akan berubah jadi silinder pusat, lalu ada meristem dasar, itu dia terletak di antara protodem dan juga prokambium, nanti dia akan berubah jadi korteks, gitu. Lalu kita akan membahas titik tumbuh batang. Titik tumbuh batang merupakan bagian jaringan meristem pada ujung batang dengan tunas berupa kuncup. Jadi di sini kayak tunasnya ini kayak kuncup gitu ya, teman-teman. Jadi kayak lancip gitu. Nah, pada bagian paling ujung ada meristem apikal berupa massa sel yang berbentuk seperti kubah. Kalian tahu kubah masjid nggak sih? Tahu kan? Bentuknya kan ada gini ya. Nah, itu mirip sama ya, itu berarti mirip sama ini, meristem apikal. Mirip kubah, benar-benar mirip kubah. Nah, lalu meristem apikal ini akan menjadi meristem primer, protodem, prokambium, dan meristem dasar itu nanti mirip sama yang tadi, yang di titik tumbuh akar. Lalu pada sisi-sisi meristem apikal muncul primordia daun muda. Jadi nanti di sini sebenarnya di sini sebenarnya nanti ada primordia daun mudanya, tapi di sini di gambarnya ini nggak ditunjukin gitu. Nah, pada titik tumbuh akar itu ada jaringan pembalut bakal daunnya yang berfungsi sebagai pelindung gitu. Jadi sama kayak yang akar, kalau yang akar itu kan dia punya lendir polisakarida kan untuk melindungi akar supaya mengurangi gesekan. Nah, di si titik tumbuh batang dia juga punya pembalut bakal daunnya gitu. Oke, jadi
titik tumbuh batang dibedakan jadi 3. Ada zona pembelahan sel, itu ciri-cirinya sel-selnya meristematik, memiliki bakal daun. Lalu yang kedua ada zona pemanjangan sel, sel-selnya mengalami pemanjangan dan pembesaran, lalu mulai terlihat jaringan saluran pembuluh. Dan yang ketiga itu ada zona diferensiasi sel, itu sel-selnya mengalami diferensiasi. Nah, sehingga terbentuk beberapa lapisan jaringan dengan struktur yang beda, epidermis, korteks, foam, dan xilem. Nah, ini ada overview-nya. Di sini, kalau yang tadi kan akar dia zona meristematiknya itu di bawah ya, gara-gara dia bergeraknya ke bawah. Kalau batang kan dia geraknya ke atas, jadi zona meristematiknya di paling atas gitu. Dan di sini pokoknya kalau ada meristem berarti dia termasuk ke zona meristematik gitu. Nah ini berarti dia udah mengalami diferensiasi jadi epidermis, jadi korteks, jadi empulur dan sebagainya gitu. Nah oke, jadi ini kita merefresh otak lagi dulu. Nah ini aku bakal ngasih clue. Kalian bisa langsung jawab nanti. Ini tuh kita tebak judul film. Jawab ini judul filmnya apa, dan aku yakin pasti kalian pernah nonton ini. Oke, jadi mari kita mulai aja. Ini kalian tahu nggak judulnya apa? Nathan. Serius. Kok kalian langsung tahu sih? Ketebak banget ya. Film zaman SMP. Iya benar. Aku juga nonton ini tuh gara-gara apa sih, si Jeffrey Nicola kan baru ini ya, baru naik daun gitu nggak sih, dia baru pertama kali main tuh dia pernah main di beberapa film tapi baru terkenalnya tuh gara-gara Dear Nathan ini, jadi kayak langsung booming gitu pas aku SMP juga. Oke, jadi ini sebagai ice breaking sebentar aja. Nanti kita akan ada games lagi, 2 games lagi. Jadi kita lanjut dulu belajarnya. Oke, kita akan belajar ke pertumbuhan sekunder. Nah, ini ada soal terus. Nah, ini berikut ini merupakan hasil aktivitas kambium vaskuler adalah terbentuknya apa nih jawabannya? Epidermis. Ya, terus yang lainnya apa jawabannya? Tadi kan siapa tadi kamu yang jawab? Siapa? Yang epidermis? Najwa, Kak. Nah, Nazwa tadi jawabannya epidermis. Nah, yang lain apa nih? Velum kali atau veloder? Film sekunder. Film sekunder. Terus yang lainnya? Ayo dong yang lainnya jawab. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Kenapa? Film sekunder. Film sekunder. Iya, oke. Berarti rata-rata silem sekunder, tapi ada juga yang jawab epidermis ya. Oke, jadi, oh iya aku mau nanya lagi dulu. Kambium vaskuler itu apa? Pernah denger nggak? Kambium primer. Yang terletak antara silem dan floem. Iya, betul. Kan kok jago-jago banget sih. Emang cocok kayak ikut jago belajar. Kalian pada jago-jago duluan ya. Oke, jawabannya itu adalah silem sekunder. Betul, kalau epidermis itu dia tadi aktivitas dari protodem ya. Jadi bukan dari kambium vaskuler. Oke, ini kita akan bahas apa aja sih yang diketahui dari pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus. Nah, kambium pembuluh tadi itu yang disebut kambium vaskuler. Nah, kalau kambium gabus itu biasanya dikenalnya velogen gitu. Nah, pertumbuhan sekunder ini terjadi pada batang tumbuhan gimnospermae dan dikotil. Tapi nggak berarti semua monokotil itu nggak mengalami pertumbuhan, yaitu monokotil berkayu. Oke. Nah, jaringan kambium, aduh maaf ini tuh aku nggak kelihatan loh ya. Ini gara-gara ada ininya. Jaringan kambium
pembuluh itu terletak di antara xilem dan floem. Nah, pembelahan sel-sel kambium pembuluh itu terjadi secara radial. Membelah secara radial itu maksudnya secara melingkar gitu. Nah, dia kalau ngebelah keluar ngebentuk xilem sekunder, ngebelah ke dalam ngebentuk xilem sekunder. Nanti bakal ada gambarnya biar kalian bisa tahu gambarannya gimana. Nah, maaf ya ini. Nah, di musim hujan, xilem sekundernya itu lebih tebal dan lebih cerah. Kenapa? Karena kalau di musim hujan kan airnya banyak. Jadi si xilemnya ini dia menyerap air lebih banyak dan itu ngebuat lebih tebal gitu. Nah, di musim kemarau, xilem sekundernya lebih kecil dan lebih gelap. Kenapa? Karena ya di musim kemarau kan cadangan airnya sedikit ya. Jadi si xilem ini menyerap airnya itu sedikit dan itu ngebuat lebih kering dan akhirnya lebih kecil. Jadi nanti ada lingkaran tahun. Kalian pernah dengar nggak namanya lingkaran tahun? Pernah. Nah, itu nanti terlihat tuh aktivitas si xilem sekunder. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu tuh dipengaruhi sama musim hujan atau musim kemarau. Gitu. Nah, xilem sekunder dan jaringan di luarnya itu berkembang jadi kulit. Nah, pertumbuhan kayu itu lebih cepat daripada pertumbuhan kulit. Nah, epidermis itu kan salah satu fungsinya sebagai pelindung ya. Nah, dia itu tapi sering pecah-pecah. Nah, dengan itu tumbuhan ngebentuk lagi jaringan pelindung baru yang disebut kambium gabus atau velogen. Nah, ini ada penjelasan tentang yang tadi kambium pembuluhnya. Yang ini dia masih primer, dia masih si kambium vaskulernya belum beraktivitas. Jadi ini kan yang hijau mudanya, ini kan floem ya teman-teman. Nah, ini yang hijau tuanya itu xilem. Nah, ini kan ada kayak pembatasnya gitu ya. Nah, pembatasnya itu tuh sebenarnya itu kambium. Nah, pas dia udah mengalami pertumbuhan sekunder, jadi kayak gini. Jadi yang hijau mudanya ini itu merupakan xilem sekunder. Karena kan tadi kambium vaskuler itu pembelahan ke dalam menghasilkan xilem sekunder kan. Nah, berarti ini dia menghasilkan xilem sekunder. Nah, pembelahan keluar menghasilkan floem sekunder kan. Nah, berarti ini floem sekundernya yang ungu muda ini. Nah, sedangkan yang ungu kayak bunga-bunganya itu merupakan floem primer gitu. Lalu gabus. Nah, ini ada sedikit gambaran tentang velogen. Nah, yang biru ini velogen, teman-teman. Velogen itu kan tadi kambium gabus. Nah, dia kalau ngebelah keluar itu dia menghasilkan velum atau suber. Kenapa atau suber? Karena dia itu mengandung suberin, yaitu bahan berlilin sehingga dia itu kedap air dan udara. Tapi dia itu si velogen ngebelah ke dalam menghasilkan veloderm. Nah, velodermnya itu dia nggak punya suberin, jadi dia itu nggak kedap air dan udara. Dan juga bedanya lagi kalau velum itu sel-selnya mati, kalau veloderm itu sel-selnya hidup. Nah, ketiga jaringan sekunder velum, velogen, dan veloderm secara kolektif itu disebut periderm. Jadi kalau misalkan ada periderm, ada kata-kata periderm berarti itu udah termasuk velum, velogen, dan juga veloderm gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang faktor dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini tadi kan kita udah ngebahas tentang kayak pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, ini sekarang kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu sendiri gitu. Jadi, ada faktor eksternal. Nah ini nih, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu apa? Kalian ada yang tahu nggak? Ini pasti kalian tahu sih. Yang B. B. Yang B. Kenapa yang B jawabannya? Karena yang lain ada gen hormon. Kalau gen hormon itu internal. Iya, pinter banget ya. Allah jago banget dah. Ya, betul
Ada yang B. Nah, ini kita akan ngebahas satu-satu lagi. Nah, ini kita akan ngebahas tentang faktor eksternal. Yang pertama ada nutrisi, ada unsur makro, ada unsur mikro. Nah, unsur makronya ini ada C, H, O, N, S, P, K, C, A, M, G. Nah, ini kalian kimia nih. Kalian tahu nggak itu C, H, O, N, dan sebagainya itu apa aja sih? Coba kalau ada yang tahu, sebutin dong itu apa aja. Oh, oksigen, Kak. Terus, yang lainnya, yang lainnya. Karbon, hidrogen, hidrogen, nitrogen, helium. Betul. Nah, sekarang yang mikronya. Berarti kalian pinter kimia juga ya. Nah, ini yang mikronya nih. Jujur aku sendiri lupa yang B sama MO Besi, itu apa. boron, mangan, boron, mangan, seng, zinc, tembaga, tembaga, klorin. molybdenum. Keren banget. Yang MO itu apa sih, teman-teman? Aku lupa deh. Molybdenum. Ih, seriusan aku lupa banget. Maaf ya, aku. Nah, yang kedua itu ada air. Nah, kekurangan air itu dia akan memicu pembentukan dan pembebasan hormon asam absisat. Nah, dari sel-sel mesofil daun yang menyebabkan stomata tertutup. Kenapa dia menyebabkan stomata tertutup? Jadi kan kalau misalkan nih, air kan, kekurangan air dia kan dibilangnya dia akan memacu pembentukan hormon asam absisat. Nah, nanti si hormon asam absisatnya ini nanti dia akan ngumpul di sel-sel penjaga stomata. Nah, itu nanti si hormonnya ini merangsang penutupan stomata dengan cara menurunkan tekanan osmosis dan juga mengakibatkan turgor sel. Nah, kalau misalkan kalian bingung turgor sel itu apa, kalian bisa tonton di kelasnya Kak Katarina di trial class waktu itu. Kak Katarina pernah ngebahas soal sel dan Kak Katarina juga ngebahas tentang plasmolisis, lisis, skrenasi gitu-gitu. Kalau misalkan kalian pernah dengar yang kayak gitu, kalian bisa tonton di kelasnya Kak Katarina. Dan gara-gara si hormon asam absisatnya ini menurunkan tekanan osmosis, itu ngebuat si sel stomatanya ini menutup. Dan itu membuat penguapan itu berkurang gitu. Jadi cairan-cairan yang ada dalam tumbuhannya itu nggak bisa dengan mudahnya keluar karena kan si sel stomatanya tertutup gitu ya. Nah, oke, yang ketiga ada pH. Jika keadaan tanah terlalu asam, penyerapan unsur hara oleh tanaman akan terhambat yang membuat pertumbuhan tanaman jadi lambat atau kerdil gitu. Oke, yang keempat ada kadar garam. Kadar garam air tanah yang terlalu tinggi menyebabkan sel tumbuhan kehilangan cairan karena sel akan mengalami plasmolisis. Nah, balik lagi, plasmolisis udah dibahas sama Kak Katarina di kelasnya, jadi kalian bisa tonton juga di YouTube-nya, di YouTube Terjago maksudnya. Oke, yang kelima ada oksigen. Kekurangan oksigen ini itu akan membuat hormon etilen itu memproduksi banyak hormon etilen yang menyebabkan beberapa sel dalam korteks akan mengalami penuaan dan mati. Kalian tuh sering lihat nggak sih kalau misalkan buah mau matang nih di pohon, dia kan sering dibekap sama plastik ya. Itu kan supaya katanya kan kata orang-orang supaya matang. Nah, itu tuh kan berarti terjadi kekurangan oksigen kan kalau kita nutup buahnya itu pakai plastik. Nah, itu gara-gara itu kan memproduksi banyak hormon etilen. Nah, hormon etilen itu salah satu fungsinya untuk proses pematangan buah. Jadi, gara-gara kekurangan oksigen itu hormon etilennya banyak. Dan kenapa disebut akan mengalami penuaan dan mati? Karena kalau kebanyakan hormon etilen, nanti kan buahnya lama-lama matang. Kalau kematangan busuk, jadinya akan mati dan mengalami penuaan gitu. Lalu faktor selanjutnya ada suhu. Enzim juga ikut berperan nih di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kan. Nah, berarti secara nggak langsung suhu juga berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan gitu. Lalu yang ketiga ada kelembapan. Kelembapan udara maupun tanah berkaitan dengan ketersediaan air. Kelembapan udara yang terlalu tinggi akan menghambat proses transpirasi sehingga pengangkutan air dan garam-garam mineral akan berjalan lambat. Jadi,
Jadi misalkan ada laju pengangkutan air dan garam-garam mineral. Nah, tapi gara-gara dia di daerahnya itu lembabnya tinggi, jadi kan kayak nutup gitu kan. Jadi misalkan kalian ada jalur, kayak ada lubang gitu. Tapi di lubangnya itu kayak ada yang nutupin, jadi kan kayak lambat gitu kan prosesnya. Nah, itu bisa lambatnya pengangkutan air dan garam mineral itu juga bisa berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang terakhir ada sentuhan. Sentuhan ini akan menghambat pertumbuhan sel-sel sehingga terjadi perbedaan laju pertumbuhan antara sel yang terkena sentuhan dengan yang tidak. Jadi waktu dulu itu ada ilmuwan gitu meneliti suatu tanaman gitu, aku lupa namanya apa. Jadi dia tuh selalu ngukur panjang daunnya gitu. Nah, kalau kita ngukur panjang daunnya terus kan otomatis kita nyentuh daunnya kan, nyentuh mulu, nyentuh tumbuhannya terus. Nah, itu dia neliti lagi besok-besoknya ternyata malah tumbuhannya itu mati dan layu gitu loh. Pokoknya udah nggak tumbuh sama berkembang dengan baik lagi. Jadi dia menyimpulkan kalau sentuhan itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan gitu. Oke, ini ada soal lagi. Cahaya diperlukan oleh tumbuhan, tetapi cahaya memang diperlukan oleh tumbuhan, tapi kalau berlebihan bisa membuat apa nih jawabannya? Ada yang tahu nggak? D. Yang D. Tuh, Yang D. oksin. Kenapa yang D? Karena hormon oksin itu nggak kuat dikena cahaya gitu. Jadi kalau kena cahaya dia bakal layu. Iya, betul. Sebenarnya bukan layu, tapi tumbuhnya itu kurang cepat gitu. Tadi siapa yang jawab ya? Aku nggak ngelihat namanya. Tadi yang ngejelasin kenapa dia itu siapa yang jawab? Kenapa nggak ada yang jawab? Ya udah nggak apa-apa. Jawabannya benar yang D. Nah, kenapa yang D? Lalu aku akan menjelaskan. Nah, tumbuhan yang berada di tempat gelap lebih cepat tumbuh dibanding kalau ditaruh di tempat terang. Nah, itu ada yang namanya etiolasi. Etiolasi itu pertumbuhan tumbuhan yang lebih cepat jika berada di tempat gelap. Itu hormon yang berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan itu kan auksin. Nah, auksin itu lebih cepat diproduksi di daerah yang gelap. Jadi itulah kenapa tumbuhan itu lebih cepat tumbuh kalau berada di tempat yang gelap. Karena auksinnya aja lebih banyak kandungannya kalau si tumbuhannya itu adanya di tempat gelap. Tuh. Lalu, pertumbuhan bagian batang yang terkena cahaya akan lambat dan tidak seimbang dengan yang tidak terkena cahaya sehingga batang tumbuh membelok. Nah, jadi misalkan nih, si mataharinya masih di tengah-tengah, berarti kan kayak di sisi kiri sama sisi kanan hormon auksinnya masih sama kan. Nah, tapi pas si mataharinya membelok ke arah kanan, si auksinnya ini kayak berpindah nih ke tempat yang nggak terkena cahaya matahari. Dan gara-gara si auksinnya pada numpuk di sini, akhirnya cuma di bagian ini aja yang numbuh memanjang. Dan gara-gara udah kepanjangan kan suka keberatan ya. Akhirnya gara-gara keberatan itu belok gitu. Akhirnya tumbuhnya itu membelok. Kalian pernah nggak sih disuruh praktek kayak perkecambahan ditaruh di tempat yang gelap sama ditaruh di tempat yang terang gitu? Pernah nggak sih sama gurunya? Pernah. Nah, Kak. Ya kan, terus kayak dilihat diukur-ukur gitu nggak sih panjang tumbuhannya itu berapa senti per harinya gitu. Iya, Kak, ini lagi. Iya lagi. Iya lagi. Kalian itu ini nggak pakai faktor yang lain juga nggak? Apa cuman faktor cahaya aja? Ada yang Ada dari yang media air tanam juga. juga. Air oh ini nggak sih? Air tanah yang ini nggak sih? Tanah liat gitu-gitu ya? Iya. Pakai tanah liat. Oh iya benar-benar aku juga. Kalian ada yang ini nggak? Pengaruh pH. Jadi kalau misalkan disiramin pakai air sabun atau air mineral atau air apa gitu, ada nggak yang pakai faktor pH-nya? Pakai air beras, Kak. Oh iya benar beras.
Berarti kalian ada juga yang pakai pH? Iya. Oh, berarti masih sama ya guru-guru ya nyuruhnya. Bener-bener agak ribet ya. Capek ya. Oke, kita lanjut. Cahaya matahari itu dapat memicu pembentukan pigmen antosianin dan flavonoid yang memberikan warna pada bunga dan buah. Karena pigmen antosianin dan flavonoid sendiri itu bisa memberikan warna biru, warna kuning, warna hijau gitu. Jadi yang memberikan warna pada bunga dan buah gitu. Oke, jadi kita akan lanjut. Nah, ada fotoperiodisme. Kalian pernah dengar nggak fotoperiodisme? Itu apa sih? Kalau misalkan mungkin pernah ada yang dengar kayak, oh iya nih aku pernah dengar nih, tapi aku bingung, nggak tahu ini maksudnya apa gitu. Atau ada yang ngerti maksudnya fotoperiodisme itu apa? Ya, betul. Kok keren sih, ya? Benar, fotoperiodisme itu respon tumbuhan terhadap panjang penyinaran. Nah, respon tumbuhan tersebut bisa berupa masa dormansi, kemampuan berbunga, pertumbuhan dan perkembangan akar, dan juga kegiatan reproduksi tumbuhan. Nah, respon tersebut dikendalikan oleh pigmen fitokrom, yaitu red dan varet. Kalian pernah dengar nggak red sama varet? Atau baru kali ini dengar? Soalnya emang jarang ada sih ngejelasin materi red dan varet ini. Baru kali ini, Kak. Baru kali ini, oke, nggak apa-apa. Berarti kalian benar-benar baru belajar tentang ini tuh di sini ya? Emang soalnya jarang gitu teman-teman dibahas gitu. Nah, varet itu memicu pembungaan long day plant dan menghambat pembungaan short day plant. Dan bagi yang kalian yang belum tahu long day plant itu apa, short day plant itu apa, nanti aku bahas. Nah, kalau red itu kebalikannya varet. Oke, ini kita akan ngebahas tentang berdasarkan pengaruh pengaruh panjang penyinaran terhadap kemampuan menghasilkan bunga. Tumbuhan dibedakan jadi 3. Yang pertama, ini catatan dulu supaya lebih mudah ingatnya itu periode terangnya aja. Nah, misalkan short day plant, short kan dia pendek ya. Berarti yang diingat itu periode terangnya aja. Berarti kalau short day plant berarti periode terangnya itu lebih pendek daripada periode gelapnya. Nah, tumbuhan short day plant ini berbunga pada akhir musim panas atau musim gugur. Contohnya ada stroberi, ada dahlia, dan juga ada tembakau. Nah, ini ada kayak skemanya gitu. Kalian pernah lihat skema kayak gini nggak? Belum pernah ya? Belum, Kak. Belum pernah. Belum. Oke, jadi ini aku akan bahas nih. Yang di bagian kiri ini kan panjang penyinarannya lebih lama ya daripada periode maksudnya periode terangnya lebih lama daripada periode gelapnya kan. Nah, tadi kan syarat short day plant itu berbunga kalau dia panjang periode terangnya itu lebih sebentar kan daripada periode gelapnya. Jadi di sini dia nggak berbunga karena di sini periode terangnya itu lebih lama daripada periode gelapnya. Lalu yang kedua, tadi kan yang varet itu aku bilang tadi dia memicu pembungaan pada long day plant dan menghambat pembungaan pada short day plant. Nah, di sini kan short day plant-nya dihambat kan pembungaannya. Berarti pas kondisi seperti itu varetnya itu lebih banyak daripada rednya. Nah, yang kedua, di sini kan si periode terangnya itu lebih sebentar kan daripada periode gelapnya. Nah, itu kan termasuk syarat short day plant untuk berbunga kan. Nah, akhirnya dan si rednya itu lebih banyak daripada varet. Kenapa? Karena red itu kan dia memicu pembungaan pada short day plant dan menghambat pembungaan pada long day plant. Atau intinya cara kerjanya itu berbanding terbalik sama si varet gitu. Dan yang ketiga ini kasusnya agak unik, si periode terangnya itu lebih pendek sebenarnya, tapi kenapa dia nggak berbunga? Kan dia termasuk syarat short day plant untuk berbunga kan. Nah, itu gara-gara ini kan ada seberkas cahaya gitu kan di sini.
Nah, itu kalau ada seberkas cahaya yang kayak gini, itu berarti kayak udah ngerusakin semuanya gitu loh. Jadi kayak dianggap si panjang jadi ini kayak udah dianggap itu panjang periode terangnya itu lebih lama daripada periode gelapnya gitu. Jadi di sini udah nggak termasuk syarat berbunga lagi untuk short day flame. Jadi akhirnya dia nggak berbunga. Dan di sini pigmen faretnya itu lebih banyak daripada rednya karena kan dia nggak berbunga. Berarti si short day flame ini pembungaannya dihambat. Dan itu merupakan salah satu tugasnya si faret kan. Nah, oke, lalu lanjut yang kedua ada long day plan. Teman-teman, ini suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak? Kan, Kak. Oke, soalnya di luar ada berisik sedikit. Nah, ini long day plan itu berarti syaratnya itu periode terangnya itu lebih lama daripada periode gelapnya. Nah, long day plan ini berbunga pada akhir musim semi atau awal musim panas. Salah satu yang termasuk long day plan itu adalah gandum, bayam, dan juga kol. Nah, di sini skema lagi. Nah, di sini kan dia panjang penyinarannya, periode terangnya ini lebih lama ya daripada periode gelapnya. Nah, itu termasuk syarat long day plan untuk berbunga kan. Dan akhirnya dia berbunga. Nah, di sini kenapa faretnya lebih banyak daripada rednya? Ada yang tahu nggak? Kenapa faretnya lebih banyak daripada rednya? Masih bingung ya? Masih bingung, Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi, ini kenapa faretnya itu lebih banyak daripada rednya? Karena salah satu fungsi si faret itu kan memicu pembungaan pada long day plan. Nah, itu kan dia di sini berbunga kan. Nah, berarti si faretnya ini banyak gitu karena dia berbunganya pada long day plan. Nah, yang kedua itu dia kan di sini periode terangnya itu lebih sebentar kan daripada periode gelap. Nah, itu kan nggak termasuk syarat long day plan untuk berbunga. Nah, akhirnya dia nggak berbunga. Dan salah satu pigmen yang berfungsi menghambat pembungaan pada long day plan itu apa? Ada yang ingat nggak? Pigmen yang menghambat pembungaan pada long day plan. Red. Ya, betul. Red. Berarti rednya itu lebih banyak daripada faretnya. Nah, yang ketiga ini, itu kasusnya agak unik. Dia di sini kayak ada seberkas cahaya gitu kan. Nah, aslinya tuh si periode terang ini kan lebih pendek nih. Tapi gara-gara ada seberkas cahaya kayak gini, jadi kayak si yang gelapnya ini udah rusak. Jadi si gelapnya ini dihitung normalnya itu dari sini sampai sini aja. Sedangkan yang sisanya itu periode terangnya. Nah, jadi kan otomatis kayak periode terangnya itu lebih panjang kan daripada periode gelapnya. Nah, akhirnya itu termasuk salah satu syarat long day plan untuk berbunga kan. Dan akhirnya dia berbunga. Dan pigmen yang berperan dalam pembungaan long day plan itu kan si faret. Jadi faretnya itu lebih banyak daripada rednya. Nah, lalu yang ketiga ada neutral day plan. Neutral day plan ini nggak bergantung sama panjang penyinaran. Dia itu akan berbunga kalau udah mencapai tahap pematangan tertentu aja. Jadi dia nggak benar-benar nggak bergantung sama panjang penyinaran. Dia bergantung sama kalau emang waktunya udah berbunga, ya dia berbunga gitu. Contohnya bunga matahari, lalu ada tomat, lalu juga ada pepaya. Nah, ini kita main. Sebentar, aku mau mute. Oke, jadi ini aku ada games. Ini mungkin kalian bisa, ini aku akan kasih clue-nya, dan kalian bisa langsung tebak judulnya lagi. Oh enggak, ini judulnya apa? Nanti kita cerita tentang hari ini. Kita cerita tentang hari ini. NKCTHI. Iya. Kalian kan bisa langsung tebak sih. Kelihatan banget ya. Iya.
Ih ya Allah, gampang banget. Nggak sih? Ntar lama-lama aku bikin yang susah nggak sih? Tapi aku juga bingung mau bikin yang susah itu gimana. Karena kan ini kan untuk ice breaking aja kan. Jadi yang gampang-gampang aja kan. Kalian udah mencerna materi dengan cukup rumit. Jadi kalau games ya gampang-gampang aja ya. Oke, nanti ada games terakhir. Jadi makanya kita lanjut dulu belajarnya. Oke, kita ini udah masuk faktor internal. Nah, ini ada soal saat musim kemarau pohon jati menggugurkan daunnya. Nah, hal ini disebabkan oleh akumulasi suatu hormon pada kuncup ketiak, yaitu hormon apa kira-kira? Asam absisat. Absitat. Keren banget sih. Itu ada soal gitu, Kak. Di mana? Kamu nemu di mana? Nemu di mana gitu lupa, Kak. Itu pernah belajar sih. Dikit. Keren banget sih. Udah jago-jago ya Allah. Iya betul, jawabannya asam absisat. Nah, ini nanti aku mau ngejelasin. Oh ya, aku mau nanya dulu deh. Kalian tahu nggak fungsi hormon kalin itu apa? Oh ya deh, yang gampang. Sitokinin. Tahu nggak fungsi sitokinin apa? Membuat bunga tidak cepat rontok, cepat berbuah, terus bikin awet gitu. Iya, betul. Jadi hormon anti penuaan kan ya, sitokinin toh. Nah, kalau asam traumalin, kalau auxin kan udah lazim banget kan. Nah, asam traumalin tahu nggak? Dia buat apa sih asam traumalin? Penutupan luka. Betul. Lukanya itu yang kayak gimana sih? Tumbuhan emang punya luka. Kayak gimana sih maksudnya luka di tumbuhan itu? Kayak apa? Kayak patah gitu misalkan ya. Kayak batangnya patah gitu ya. Itu termasuk luka pada tumbuhan kan ya? Ya nggak sih? Kayak kegores gitu sih. Iya, betul. Itu termasuk luka pada tumbuhan. Bukan luka kayak kita, luka hati gitu. Oke, kita akan lanjut ke faktor ini. Aku tahu sebenarnya kalian udah agak aduh capek ya, aku bosen gitu. Tapi nggak apa-apa, ini sebentar lagi selesai. Sebentar lagi kita akan games terakhir. Jadi ayo mari kita semangat. Oke. Faktor internalnya itu ada 2, ada gen dan juga hormon. Nah, hormonnya itu ada 7, ada auxin, lalu ada giberelin, lalu ada gas etilen, ada sitokinin, ada asam absisat, dan yang terakhir ada kalin. Belum, ada asam traumalin yang terakhir. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Auxin. Auxin itu biasa disebut IAA. Nah, aku sendiri agak lupa IAA apa, jadi nanti bakal aku cari lagi. Nah, auxin itu ada di ujung batang dan akar, kuncup daun, dan embrio tanaman. Oh iya, kalau misalkan kalian ada yang tahu IAA itu apa, jawab aja. Aku tahu, Kak. Apa-apa? Apa sih? Enggak, aku nggak tahu bacanya. Indol acetic acid. Iya, betul. Iya, itu benar. Soalnya aku kayak gitu. Kayaknya yang record keluar dari ininya ya. Oke. Nah, dia kan apa tadi aku bahas sampai mana? Auxin itu kan dia menyebar ke samping, akhirnya nggak bentuk tunas lateral gitu loh, supaya dia nggak numbuh ke atas terus, tapi juga numbuh ke samping dan nggak bentuk tunas lateral. Oke, lalu yang kedua ada hormon giberelin. Giberelin itu biasa disebut GA atau gibberellic acid. Nah, fungsinya
itu mengakhiri dormansi pada biji dan kuncup ketiak batang, lalu juga memacu pemanjangan dan pembelahan sel, lalu berperan dalam partenokarpi atau pembentukan buah tanpa biji, lalu merangsang pembentukan saluran polen, dan sebagainya. Nah, ini tuh termasuk partenokarpi. Bukan termasuk partenokarpi, maksudnya termasuk buah hasil dari partenokarpi. Gara-gara dia nggak ada bijinya. Kalian sendiri pernah ada nggak sih yang ngelihat buah hasil partenokarpi gitu? Soalnya aku aja sendiri belum pernah lihat. Belum, Kak. Belum ya, karena emang rada jarang sih. Oke. Soalnya banyak tahu yang kayak pepaya nggak ada bijinya gitu. Gara-gara hasil dari partenokarpi. Oke, yang ketiga ada gas etilen, itu biasanya disebut gas karbit. Nah, biasanya ditemuin di buah yang udah cukup tua. Kalian tuh pernah dengar gak sih kayak, buah karbitan? Itu maksudnya itu kayak buahnya itu biar matang disuntik hormon etilen banyak-banyak gitu loh, supaya cepet matang gitu. Nah, fungsi gas etilen itu yang pertama, mempercepat proses pematangan buah. Yang kedua, perpaduan auksin sama etilen itu bisa memacu pembentukan buah, lalu merangsang pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Nah, ini tuh salah satu kayak gambaran gitu. Jadi yang di gambar satu ini masih hijau kan berarti masih mentah banget ya. Berarti gas etilennya itu maksudnya kayak masih sedikit banget. Nah, tapi yang di gambar 8 ini udah kayak matang banget kan. Berarti si gas etilennya ini yang di sini tuh udah banyak banget gitu. Jadi dia udah matang gara-gara hormon etilennya itu makin banyak tuh. Nah, lalu ada sitokinin, itu biasa disebut hormon anti penuaan. Tadi benar ada yang bilang kayak ngebuat awet muda, iya betul karena disebut anti penuaan. Nah, daun yang dipotong dan direndam dengan sitokinin akan lebih lama bertahan hijau serta digunakan untuk menjaga kesegaran bunga dengan cara disemprotkan. Pertama, merangsang pembentukan tunas aksilar yang menghasilkan pencabangan lateral, terus bersama dengan auksin merangsang pembelahan sel, lalu menghambat dominansi apikal oleh auksin. Jadi, gara-gara ada sitokin. Jadi, sitokinin sama auksin itu sebenarnya kayak kerjanya itu berbanding terbalik. Itu kan kalau misalkan sitokinin itu merangsang pembentukan tunas aksilar. Tunas aksilar itu tunas yang di samping-samping itu loh, yang tadi ada di gambar yang di ausin. Nah, ausin itu kan numbuhnya ke atas terus. Jadi gara-gara si sitokininnya merangsang pembentukan tunas aksilar terus, akhirnya si aktivitas dominansi apikal oleh auksinnya ini ikut terhambat gitu loh. Karena kayak, gue pengen bentuk tunas aksilar dulu, lu jangan manjang dulu gitu loh. Jadi kayak istilahnya dihambat gitu loh sama sitokinin. Gitu. Lalu yang keempat apa kelima ya, ada asam absisat. Biasanya disebut ABA atau abscisic acid. Nah, fungsinya itu untuk memperlambat atau menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel. Lalu di lingkungan yang buruk, hormon asam absisat itu bisa membantu tumbuhan dengan dominansi tunas atau pucuk. Lalu bisa merangsang pengguguran daun dan juga bisa mengurangi penguapan. Yang seperti tadi aku udah bilang, dia bisa merangsang penutupan stomata dengan cara menurunkan tekanan osmosis. Gitu. Dan menyebabkan senescence atau kematian pada sel. Gitu. Lalu yang keenam, ada kalin, itu bisa memacu pembentukan organ tertentu. Nah, ada filokalin, dia memacu pembentukan daun, kaulokalin, pembentukan batang, rizokalin, pembentukan akar, dan juga antokalin, pembentukan bunga. Dan di sini, yang terakhir ada asam traumalin, itu mempengaruhi proses regenerasi sel jika terjadi kerusakan jaringan atau luka pada tumbuhan. Nah, ini kayak gini, benar yang tadi bilang katanya ada yang kayak goresan gitu, betul. Kayak gini juga bisa. Jadi nanti dia akan disembuhin sama asam traumalin ini gitu. Oke. Oh iya, sekarang kita akan masuk ke yang hewan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, nanti
kalian bisa catat dulu pertanyaannya apa, nanti bisa tanyain ke aku pas sudah selesai semuanya, biar materinya bisa selesai semuanya dulu ya, teman-teman. Oke, jadi ini kita akan masuk ke yang pada hewan dan manusia, tapi di sini aku cuma ngebahas yang hewan aja, karena aku rasa yang manusia udah agak mirip-mirip sama yang hewan. Nah, yang pertama ada tahap embrio. Nah, ini ada soal terakhir, belum, soal 2 terakhir. Pertumbuhan dan perkembangan tahap embrio pada hewan setelah morulasi adalah C, Kak. yang C. Kenapa bukan yang B? Emang gastrulasi dulu ya? Baru gastrulasi. Brastula ya, Kak? Gastrulasi dulu nggak sih, Kak? Iya, brastulasi dulu, Kak. Gastrulasi dulu. Bener nih, yang yakin yang mana? Yang gastrulasi dulu apa gastrulasi? Gastrulasi dulu. Brastulasi, Kak. Gastrulasi. Ya. Iya. Iya, betul. Jawabannya adalah yang C. Yang gastrulasi dulu, baru gastrulasi, teman-teman. Nanti ini kita akan bahas satu per satu. Nah, ini kayak gambaran umumnya dulu. Kan awalnya masih zigot ya. Nanti dia mengalami pembelahan, lalu nanti dia terbentuk blastula. Blastula itu kayak, apa ya, nanti ada pembahasannya deh. Terus nanti terbentuk blastosol, nanti mengalami invaginasi atau kayak pelipatan ke arah dalam gitu, nanti baru kayak gini. Ada ektoderm, endoderm, mesoderm gitu. Oke, ini kita akan ngebahas. Nah, zigot mengalami serangkaian pembelahan secara mitosis. Pembelahan hanya membagi-bagi sitoplasma zigot yang besar yang tadi satu aja menjadi banyak sel yang berukuran lebih kecil dan masing-masing berinti yang disebut blastoma. Nah, ini yang tadi aku bilang kayak kecil-kecil itu namanya blastoma. Oke, lalu blastomer hasil pembelahan selanjutnya membentuk bola sel padat yang disebut morula. Nah, morula itu kayak gini gambarnya. Nah, pembentukan morula disebut morulasi. Lalu yang kedua ada blastulasi. Jadi habis blastulasi baru gastrulasi. Nah, blastulasi itu adalah proses terbentuknya blastula yang merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari morula. Nah, jadi nanti ini kan tadi morula awalnya penuh ya di tengah. Nah, pas blastula itu terbentuk blastosol, kayak ruang kosong gitu. Nah, sel-sel morula terus-menerus membelah dan membentuk rongga blastosol di antara kutub animal dan kutub vegetal. Nah, di sini ada gambaran kutub animal, kutub vegetal. Ini di atas ini kutub animal, di bawah kutub vegetal. Nah, kenapa terjadi maksudnya? Ini kan kayak bentuknya itu beda ya. Maksudnya bukan bentuknya, ukurannya beda. Nah, gara-gara ukurannya beda, sitoplasma pada kutub animal itu lebih sedikit daripada kutub vegetal karena ukuran sel si kutub animalnya aja lebih kecil kan. Jadi otomatis sitoplasmanya lebih sedikit ya sih daripada kutub vegetalnya gitu. Nah, yang ketiga itu gastrulasi. Nah, sel-sel di sekitar permukaan blastula berpindah ke lokasi yang lebih dalam sehingga terbentuk 3 lapisan germinal yaitu ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Nah, ini ada kayak gambarannya gitu. Gastrulasi dimulai ketika lipatan kecil muncul di salah satu sisi blastula. Ini blastulanya, kelihatan kan ya ini kayak kursor aku? Kelihatan nggak? Oke. Nah, ini kan kayak ada lipatan kecil gitu di blastula. Nah, lipatan tersebut dibentuk oleh sel-sel kutub vegetal. Nah, sel-sel kutub vegetal itu yang kuning ini, yang lebih besar. Kalau yang atas ini itu sel-sel kutub animal. Nah, itu kan lipatan-lipatan kecilnya itu dibentuk oleh sel-sel kutub vegetal. Nah, yang mengalami invaginasi. Invaginasi itu kayak mengerut ke dalam gitu. Nah, ini kan dia mengerut ke dalam gitu kan ya, si kutub vegetalnya. Nah, terbentuk arkenteron gitu. Si blastosolnya mengerut,
habis invaginasi, blastosolnya mengerut dan terbentuk arkenteron. Blastosol itu tadi yang rongga di blastula. Ya. Nah, ini gastrulasi udah mulai terjadi dan akhirnya terbentuk ektoderm, lapisan paling luar, mesoderm, lapisan tengah-tengah, dan endoderm, lapisan paling dalam. Oke. Selanjutnya itu kita akan membahas organogenesis. Organogenesis itu adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari lapisan-lapisan embrionik kayak ektodem jadi apa, mesodem jadi apa, endodem jadi apa gitu. Di sini ektodem itu jadi sel epidermis kulit, sel pigmen. Kalau di sini mesodem jadi kayak sel otot jantung, sel otot halus, sel darah merah dan sebagainya. Dan di sini si endodem jadi sel paru-paru, sel tiroid, sel pencernaan dan sebagainya. Gitu. Jadi kayak lebih tahu jati dirinya kalau ini bakal jadi sel apa gitu. Itu disebut organogenesis. Nah, ini yang terakhir ada tahap pasca embrio. Nah, ini kalian tahu nggak? Ini emang jarang sih dikasih jarang muncul, tapi ada juga yang pernah ngasih soal ini. Metamorfosis serangga dipengaruhi oleh hormon apa? Ada yang tahu nggak? Kayak pernah dengar atau enggak gitu. Gak ada yang tahu ya? Seriusan nih gak ada yang pernah dengar, maksudnya gak pernah lihat gitu soal kayak gini. Ya udah nggak apa-apa. Ini jawabannya itu yang hormon juvenil dan ecdysone. Nah, aku akan ngebahas tahap pasca embrio itu ada 3. Ada regenerasi, itu adalah proses perbaikan jaringan tubuh yang rusak akibat terluka. Jadi kalau planaria, kalau dia terbelah gitu, nanti ya kalau terluka, misalkan tubuhnya kita ada luka, itu nggak bakal ngebentuk, misalkan nih jari kita kepotong, itu nggak bakal ngebentuk individu baru sih, cuman kayak nyembuhin jaringan-jaringannya aja gitu. Lalu ada metamorfosis pada serangga yang pertama. Itu dipengaruhi oleh hormon juvenil dan ecdysone. Hormon juvenil itu fungsinya mempertahankan bentuk larva dan hormon ecdysone fungsinya merangsang proses molting atau pergantian kulit pada saat fase larva. Nah, kalau larva punya konsentrasi hormon juvenil yang tinggi, perubahan jadi kupu-kupunya itu akan terhambat karena si hormonnya itu mempertahankan bentuk larvanya itu lebih kuat kan berarti karena kan konsentrasinya lebih tinggi. Tapi saat konsentrasi hormon juvenilnya berkurang, hormon ecdysone ini akan mulai mengambil aksi nih untuk merangsang ke tahapan selanjutnya yaitu pupa dengan cara merangsang pergantian kulit gitu. Intinya ya prinsip kerja hormon juvenil itu berbeda sama ecdysone. Oke, lalu ada macam-macamnya. Ada metamorfosis sempurna atau holometabola. Ini ya kayak dari ulat, jadi larva, lalu jadi pupa, lalu jadi hewan dewasa. Itu contohnya itu ada kupu-kupu, lalat, dan juga nyamuk. Lalu yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Itu tahap-tahapan itu ada telur, nimfa, dan nimfa muda dan dewasa. Itu contohnya belalang, capung, dan juga jangkrik. Lalu metamorfosis pada katak meliputi fase telur, berudu yang menggunakan insang luar, lalu ada berudu yang menggunakan insang dalam yang tertutup oleh kulit, lalu ada dewasa yang menggunakan paru-paru dan kulit dalam bernafas dan juga memiliki kaki 4 dan tidak berekor. Karena kalau berudu masih berekor gitu. Jadi gini, ini ada telur, lalu berudu, dia habis itu berudu 2 kaki, tapi berudu itu muncul kakinya itu dari belakang awalnya, bukan dari depan gitu. Jadi nanti 2 kakinya lagi baru muncul di depan. Lalu jadi katak muda dan katak dewasa. Nah, berudu hidup di air sebagai herbivora, katak dewasa hidup di darat sebagai karnivora. Lalu ada metagenesis yang terakhir. Metagenesis itu adalah pergiliran generasi antara fase generatif atau seksual dengan fase vegetatif atau aseksual. Contohnya itu adalah
metagenesis pada ubur-ubur yang terkenal ya. Jadi ini waktu masih jadi dari zigot jadi blastula, gastrula, planula itu masih termasuk reproduksi seksual. Tapi pas dari Scyphistoma, Strobila, Ephira itu udah termasuk pembelahan aseksual gitu. Jadi terjadi pergiliran dari seksual ke aseksual dan sebagainya. Dan nanti balik lagi gitu. Oke, terima kasih semuanya. Udah selesai. Kalau misalkan kita mau follow-followan, ayo aja. Oke. Dan ini aku ada game. Kita akan main Kahoot. Kalian tahu Kahoot nggak sih? Tahu. Oke, jadi kita akan main Kahoot. Di sini ada yang pakai satu device aja nggak? Jadi cuma pakai laptop aja atau pakai HP aja gitu. Kalau ada, soalnya mau aku setting gitu loh, biar kalian muncul soal juga. Muncul kotak-kotaknya gitu aja kan. Nah ini supaya aku bisa nyeting, supaya soalnya bisa muncul di... Yaudah deh, aku setting aja kali ya. Aku akan buka Kahoot-nya dulu. Oke, ini tuh kayak uji pemahaman kalian aja sih dari dari pembelajaran ini gitu supaya bisa lebih paham lagi aja gitu. Oke, jadi aku bakal share ininya. Ini udah kelihatan belum sih? Belum ya? Sebentar ya guys. Ini aku share screen. Kelihatan nggak? Udah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini Kelihatan, Kak. Oke, siap. Ini pinnya. Mau aku sebutin nggak pinnya? Supaya kalian lebih gampang. Pinnya itu 261 821. Bentar, Kak. Oke, aku tunggu. Oh iya, kalau yang udah maghrib, sholat dulu aja, nggak apa-apa. Oh, saya aku lagi Zoom. Oh iya, nanti aku bakal share itunya, materinya. Aku share PPT di sini aja, nanti di chat Zoom. Nanti di tele juga kalau bisa nanti aku share. Ini yang main berapa ya? Iya, PPT-nya nanti aku share.
Oh iya, nggak apa-apa kalau yang nggak bisa join Kahoot-nya, nggak apa-apa kok. Ini yang sampai berapa ya? 52 ya. Ayo guys, ayo. Ini apa udah segini aja? Oh belum, masih ada lagi. Oke, ini aku mulai aja kali ya. Soalnya bentar lagi mulai. Oke, kita mulai. Bentar lagi selesai soalnya. Iya, nggak apa-apa kok kalau nggak bisa join. Nggak apa-apa kok. Ayo. Ini apa? Ini pasti kalian bisa sih. Kan keren. Oke, kita lanjut lagi. Wow, Ri. Oke, ini yang kedua. Ini pasti kalian bisa sih. Keren. Kalian berarti udah banyak yang ngerti ya. Ini apa nih? Betul, berarti hampir setengahnya ya, setengah lebih. Keren banget. Ayo, soal nomor 4. Ternyata jawab, oh ada yang masih jawab radikula ya. Berarti masih suka kebalik-balik ya. Oke, soal nomor 5. Yes, you can. Hampir setengah-setengahnya.